club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Oke, kayaknya masih lemes ya ini. Kalau kita mulai dengan ice breaking dulu, kayak misal tepuk semangat, boleh anak? Boleh, Bu. Tepuk semangat. Oke, kita mulai lagi biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat banget ya. Kuliah ini semangat sekali. Mengenai pembahasan yang akan kita bahas kali ini ya, kan Ibu sudah mengirimkan video tentang perundungan ataupun bully ya, Bu. Gimana tanggapan dari anak-anak sekalian mengenai bully tersebut? Dimulai dari April, boleh? Menurut aku bully itu nggak baik, Bu, berdampak banget. Oh iya, bener Pak, bener banget. Kalau dari Lia, kayak Bully itu menyeramkan banget ya, Bu, bisa merusak mental, pikiran kita. ya memang benar apa yang dibilang sama Lia dan April, kalau bully itu emang dampaknya itu emang nggak baik, terus dari diri kita juga nggak bakal baik juga untuk ngelakuin bully. Jadi Ibu terangkan sekali lagi ya bagaimana bully tersebut. Bully itu jadi merupakan tindak atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok maupun seseorang, itu dilakukan secara berulang-ulang ke waktu-waktu terhadap korban bullying tersebut. Kemudian bully ini lebih menekankan beberapa aspek ya yang akan dibahas. Yang pertama, tindakan agresif yang disengaja. Jadi kayak pelaku bullying ini ngelakuin tindakannya itu sengaja buat nyakitin korbannya, itu kan merupakan tindakan yang tidak baik ya anak-anak. Kemudian dilakukan berulang-ulang karena tindakan yang terjadi hanya sekali. Bullying bukan merupakan tindakan yang terjadi hanya sekali, melainkan pola perilaku yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada ketidakseimbangan kekuatan. Maksudnya ini terdapat perbedaan kekuatan antara si pelaku dan si korban, di mana pelaku memiliki kekuasaan atau mendominasi dan menyakiti korban tersebut. Gimana anak? Ya, Bu, paham. Baik, pintar ya kan? Iya, Bu, sudah belajar. Sudah nonton full video yang saya kirim berarti. Sudah, Bu. Kemudian kita akan lanjut mengenai jenis-jenis bullying dari teman-teman. Maksud saya dari anak-anak, bagaimana mengenai jenis-jenis bullying ini? Jenis-jenis bullying ada verbal, Bisa. cyberbullying, ada non verbal. Ya, benar. Verbal atau non verbal. Baik. Yang disebutin sama anak-anak tadi udah cukup bagus. Sudah itu yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu kayak bentuk bullying verbal. Verbal ini dilakukan melalui kata-kata ya, kayak ngejek gitu. Misal kayak ejekan yang seharusnya itu nggak diungkapin, tapi malah diungkapin sama si pelaku, jadi membuat si korban merasa sakit hati gitu. Kemudian ada yang disebutin sama Nak Lia tadi mengenai bullying, cyberbullying itu di sosmed ya Nak Lia, benar Iya, nggak? Bu, di sosmed. Oh iya benar. Cyberbullying ini terjadi di sosial media, seperti kayak memberikan komentar, memberikan postingan-postingan yang menyakiti hati orang seperti itu. Nah kemudian ada bullying fisik atau yang disebut dengan non verbal. Bullying fisik ini paling mudah dikenali ya, karena bullying itu melibatkan tindakan fisik seperti pukul, tendang, ataupun kayak merusak barang orang, itu termasuk bullying fisik ya, ataupun bullying non verbal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas
faktor-faktor yang terjadinya perilaku bully. Nah, di sini tuh ada beberapa hal ya yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya bully. Yang pertama itu mungkin karakter individunya. Pelaku bully itu kayak sering memiliki karakteristik tertentu ya, kayak mungkin empati kurang atau mungkin temperamen dan pengalaman sebagai korban bullying sebelumnya. Kayak mungkin pelakunya tuh sebelumnya sudah dibully, terus akhirnya dia ketemu orang yang menurut dia tuh lebih lemah, akhirnya dia ngebully lagi. Itu merupakan tindakan yang tidak baik dan sebenarnya harus banget dihindari karena dampaknya yang luar biasa dari tindakan bullying ini. Kemudian lingkungan sekolah, karena situasi yang tidak mendukung ataupun lingkungannya itu diskriminatif ya, dapat menjadi pemicu bullying tersebut. Kemudian ada tekanan dari teman sebaya, kayak ikut-ikut aja gitu, misal punya teman kayak ngebully ini, sebelumnya dia nggak pernah ngebully terus ikut-ikut ngebully gitu. Jadi jadi anak-anak tuh harus pintar memilih teman ya, kayak harus bisa menilai tindakan yang baik mana, tindakan yang buruk mana. Kalaupun baik kita harus ikuti, kalaupun buruk juga kita harus hindari. Kemudian selanjutnya ada dampaknya. Nah, dampak ini tadi kan sudah disebutin sama teman-teman, dari dampak diri kita sendiri, dampak mentalnya gitu. Benar apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi, dampak psikologisnya ya ini saya bahas. Korban bullying itu mengalami depresi ataupun stres, cemas, waktunya itu bisa kayak berkepanjangan gitu. Kemudian mereka merasa kayak si korban bullying ini ngerasa nggak berharga gitu, kayak rendah diri, kehilangan kepercayaan diri. Terus dampak psikologis ini juga bisa sampai terbawa sampai dewasa nanti. Kemudian dari dampak fisik, karena dampak fisik ini yang paling kelihatan ya, mungkin kayak dari dipukul atau ditendang tadi, mungkin ada bekas dari fisiknya, terus perusakan barangnya ya rusak dong. Terus dari dampak sosialnya ini mereka yang jadi korban ini mungkin menghindari kegiatan sosial ya, jadi kayak lebih pendiam, terus menghindari keramaian karena mungkin merasa nggak nyaman gitu. Kemudian dampak akademis, pasti dong dampak akademisnya, karena mungkin seperti kayak lingkungan sekolah yang diskriminatif, jadi si korban kayak udah nggak minat lagi sama sekolah, udah nggak peduli lagi sama pelajarannya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kayak penurunan akademis atau prestasinya seperti itu. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana sih cara terhindar dari tindakan bullying. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab, boleh? Menghindar dari tindakan bullying ya, Bu? Iya. Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Gimana kalau Nadia? Kalau menurut aku sih kayak kita mencari lingkungan itu yang baik semua, bukan yang nggak toksik, misalnya yang sefrekuensi. Jadi bisa juga itu menghindari dari bullying. Kita juga harus punya power yang kuat gitu loh, Bu, biar kita nggak dibully gitu. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh Ria, sudah cukup bagus, pintar banget, dan yang terima kasih, Bu. Kemudian untuk terhindar dari bullying ini yang sudah disebutkan oleh tadi juga benar, kayak kita mungkin cari lingkungan yang baik, maksudnya yang bisa membantu kita untuk lebih tahu mana yang benar dan yang buruk gitu. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan terhindar dari tindakan bullying ini ya. Kayak yang pertama mungkin tunjukkan prestasi ya, punya power, maksudnya memperlihatkan keunggulan kita, prestasi. Terus hal itu dapat membuat perilaku bullying itu merasa iri. Terus mungkin kayak dia iri gitu, kayak jadi udah aku gak mau bully dia, mungkin
persepsinya seperti itu ya. Tindakan ini maksudnya menunjukkan prestasi kita, kalau kita punya keunggulan ini mungkin juga dapat membantu membangun rasa percaya diri yang kuat. Kemudian ada percaya diri, karena percaya diri itu penting banget ya, karena pelaku bullying itu cenderung menjadi korban yang terlihat lemah, minder. Dengan kita percaya diri, kita tuh dapat mengurangi ketertarikan dari pelaku bullying untuk melakukan tindakan bully. Karena kan kalau kita percaya diri gitu, terus kita punya keunggulan gitu, jadi mungkin kayak si pelaku ini mungkin lebih berpikir untuk menghindari kita gitu. Kemudian penting juga ini tetap tenang dan jangan terpancing, karena jika menghadapi situasi bullying ini, anak-anak sekolah ini harus tenang, terus jangan terpancing untuk melawan secara emosionalnya, karena sikap tenang ini dapat mengurangi kepuasan pelaku dan melakukan tindakan bullying. Nah, yang terakhir ini juga penting sih, laporkan kepada pihak berwenang. Karena jika mengalami atau menyaksikan bully terjadi, anak-anak itu harus penting ya untuk melaporkannya kepada guru, baik itu guru kelas maupun guru BK ataupun pihak-pihak yang berwenang di sekolah ini, agar tindakan bullying tersebut bisa diberhentikan gitu. Kemudian mengenai pembahasan yang kita bahas dulu tadi dari teman-teman, dari anak-anak maksudnya, ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu. Oke, cukup. Karena waktu kita juga terbatas sih anak-anak, jadi kita akhiri karena sudah Ibu buka tadi. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.